Udahlah NM, lu sama asisten lu nggak usah kemana-mana keluar-keluar bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu nggak ambil duitnya. Apalagi nego-nego 5 miliar, nggak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu nggak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua nggak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar nggak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil lalu lu gas lagi biar naik tarif, ya kan? Kayak gitu cara kerjanya kan? Terus sekarang lu sama asisten lu bilang apa? Kalau price listnya cocok, ditetapkan cepat ya Pak, jadi tersangkanya. Lu menuduh institusi Polri ini begitu banget. Ya padahal dulu lu bela-belain banget kan? Sampai bilang-bilang siapa yang berani nangkap gue. Sekarang bravo Polri, ditunjukkan sama Polda Metro Jaya bahwasannya lu telah ditetapkan dengan gampangnya menjadi tersangka. Katanya lu paling tajir, ternyata ada yang lebih tajir daripada lu. Ya iyalah, lu kan cari duitnya di TikTok kan, ngemis-ngemis koin kan, sebelum lu OP-OP yang kayak sekarang kan? Dan hal ini bukan hal baru buat gua ya, karena dia cara kerjanya memang begitu. Untuk meraup pundi-pundi. Jangan-jangan dokter-dokter yang sekarang ada di lingkarannya itu juga mantan daripada yang dia takut-takutin. Atau yang dia ancam-ancam minta-minta. Nah, daripada gua ngomong, kan dia selalu bilang, suara gue adalah suaranya netizen, ya kan, berpengaruh sekali. Pakai nantang-nantang dukun lagi. Aduh, bahaya banget lo, nih manusia takabur ya. Bilang dia nggak mau masuk surga lah, sekarang nantangin dukun lah, nggak takut kualat. Padahal, dulu nangis-nangis yang minta ampun. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan, dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi, kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini, itu biar nggak ditangkap, atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa, ini bukan negara nenek moyangnya ya. Kemarin-kemarin waktu menjerat si Fadel itu, tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan nggak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan nggak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan, cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening-rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu masuk enggak, pengancamannya dulu masuk enggak, TPPU-nya masuk apa tidak. Toh pada faktanya aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran-miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam, bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois ya. Kejahatan kalian itu hampir sama pidananya, jeratannya. Dasar setengah on. Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja, kalau sama dia jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya, untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian gak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi gitu loh. Dan jangan lupa, bersumbangsi membiarkan kejahatan merajalela adalah kejahatan yang sesungguhnya. Artinya kalian ketika diam pada saat merasakan ataupun melihat kejahatan, itu berarti kalianlah penjahat utamanya ya. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat begitu.